Wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat saya ucapkan karenanya telah diberikan kesempatan untuk berdiri di sini sebagai peserta dari Lomba Debat Bahasa Indonesia di tahun 2023 ini. Perkenalkanlah nama saya Fadil Amudani sebagai representatif dari Sekolah SMA Negeri 1 Walet, Kabupaten Cirebon. Sebagai tim pemerintah atau proposisi, pada kesempatan kali ini mengenai mosi 1 yaitu Dewan ini percaya bahwa apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai tim yang menyetujui atau tim proposisi berbicara mengenai apa itu sikap apatis dan apa itu bermoral. Kita ketahui bahwa apatis itu merupakan sikap tidak peduli atau seseorang yang tidak memperdulikan sesuatu. Dan moral artinya tingkah laku seseorang yang ditunjukkan kepada khalayak umum. Pada kesempatan kali ini, Dewan ini mengatakan bahwa percaya bahwa sikap apatis terhadap politik merupakan sikap yang tidak bermoral. Kami menyetujuinya. Karena apa? Karena yang diketahui dalam hal ini, mengapa tidak bermoral? Di sini dikatakan politik. Politik itu merupakan bidang yang sangat sentral perannya untuk bisa menentukan kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menentukan arah dari negara itu sendiri. Artinya apa? Artinya politik di sini sebagai alat negara dengan masyarakatnya untuk bisa mencapai tujuan bersama yang telah disepakati. Jika seseorang atau masyarakat tidak memperdulikan dunia perpolitikan atau kehidupan politik, maka dapat dipastikan masyarakat dalam suatu negara tersebut akan sulit untuk maju, akan sulit untuk bisa mencapai keinginan bersama yang telah ditentukan oleh para pendiri bangsa. Contohnya di negara Indonesia, seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menjelaskan mengapa bidang politik itu harus penting dan golongan apa yang paling penting untuk harus peduli terhadap bidang politik. Yang pertama, di sini dikatakan bahwa bidang politik merupakan alat. Kenapa kita harus peduli? Kita peduli terhadap dunia politik. Artinya kita bukan hanya peduli terhadap siapa pemimpinnya, tetapi kita peduli terhadap apa pada akhirnya. Pada akhirnya ketika kita peduli terhadap politik, kita itu memperdulikan kehidupan masyarakat yang masih di garis kemiskinan, kehidupan masyarakat yang tidak memiliki hak yang sama, kehidupan masyarakat yang minoritas, yang merasa tertindas dan sebagainya. Kita mempedulikan hal itu. Kita mempedulikan kebaikan bersama yang akan kita dapatkan ketika kita bisa peduli terhadap politik. Nah, dengan hal ini, saya menegaskan bahwa ketika kita tidak peduli terhadap dunia politik, artinya kita juga tidak peduli terhadap siapa yang memimpin, siapa yang menjadi pemimpin. Dan itu menyebabkan orang-orang yang kurang bermoral itu bisa menjadi pemimpin dan membuat kemunduran bagi bangsa dan negara. Tentunya itu merupakan hal yang tidak kita harapkan. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menjelaskan golongan yang paling penting untuk peduli dalam bidang politik. Mengapa saya menjelaskan golongan paling penting di sini? Golongan paling penting di sini yang harus peduli dalam bidang politik adalah golongan muda. Mengapa mengatakan hal seperti ini? Karena 60% dari pemilih di Indonesia, baik itu pilkada, pemilu dan sebagainya, itu adalah golongan muda. Di mana kita ketahui bahwasanya golongan muda itu bisa menentukan arah bangsa ini. Di 2045 Indonesia akan mendapati generasi emasnya atau menjadi negara emas. Untuk mencapai hal itu, kita butuhkan golongan muda karena golongan muda yang akan menjadi pemimpin di 2045. Jadi dalam hal ini golongan muda harus peduli terhadap politik. Tetapi yang jadi permasalahan di sini golongan muda yang masih kurang peduli atau sering bersikap apatis terhadap dunia politik. Yang harus kita tingkatkan bahwasanya kepedulian terhadap politik di dalam golongan muda. Dan kita harus ketahui bahwa ruang lingkup politik itu tidak hanya bersikap nasional, tidak hanya di dalam pemerintahan seperti presiden, menteri-menteri dan sebagainya, tidak hanya di dalam lembaga-lembaga seperti DPR, MPR dan sebagainya, tetapi ruang lingkup politik yang bisa kita mulai sebagai pelajar itu bisa kita mulai melalui organisasi yang ada di sekolah, seperti organisasi OSIS, MPK, dan lain sebagainya yang bisa kita ikuti atau ekstrakurikuler. Hal ini bisa membuat kita bisa memahami bagaimana kita merumuskan suatu kebijakan, bagaimana kita bisa mengambil kebijakan yang bisa bermanfaat bagi khalayak ramai. Peduli politik artinya kita peduli terhadap banyak hal di dunia ini, terhadap banyak hal di negara ini, yang bisa membuat negara kita menjadi negara maju, yang bisa membuat kita lebih mudah mencapai generasi emas di 2045. Nah, yang harus digarisbawahi bahwasannya anak muda peduli terhadap politik, kita bisa mulai dari tadi organisasi. Di organisasi kita bisa menjadi anggotanya dan kita bisa memilih siapa pemimpin yang paling cocok, yang paling kita bisa nilai, yang bisa rasanya itu bisa memajukan sekolah. Itu juga sebagai
politik dalam terapannya di dunia sekolah atau di dunia kita sendiri sebagai anak muda, seperti itu. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan di sini bahwasannya perpolitikan itu kita harus peduli. Seperti contohnya sekarang ini di 2024 merupakan tahun politik, di mana pada tahun politik ini seperti pemilu itu sedang digaung-gaungkan untuk 2024. Nah, kita ketahui bahwasannya 2024 itu akan ada pemilu, di mana ada 3 calon yang sudah kita ketahui. Ada Ganjar Pranowo dari PDIP Perjuangan, ada Anies Baswedan dari Partai Nasdem, dan yang terakhir itu ada Prabowo Subianto dari Partai Gerindra. Dari 3 pasangan tersebut, kita bisa belajar untuk peduli politik dengan menilai kapabilitas, kompetensi, kemampuan dari para calon tersebut. Kita bisa menilai dari track record atau rekam jejaknya pada terdahulu, seperti itu. Contohnya Prabowo Subianto atau Anies Baswedan, seperti itu. Kita lihat, kita nilai, kita observasi yang mana yang paling baik untuk bisa memimpin bangsa dan negara ini mencapai tujuan bersamanya dan untuk kemajuan bersama. Itu contohnya ketika kita peduli dengan politik. Kemudian ketika umur kita sudah mencukupi seperti 17 tahun, kita bisa mulai dengan kita mengikuti pemilihan umum. Nah, itu merupakan salah satu bentuk terapan dari peduli terhadap politik. Nah, pada akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa kepedulian terhadap politik itu penting adanya, karena peduli terhadap politik itu artinya peduli terhadap segala aspek kehidupan untuk kemajuan bangsa dan negara yang kita miliki ini, seperti contohnya bangsa dan negara Indonesia. Ketika kita peduli politik, kita memperdulikan bagaimana para pedagang bisa mendapatkan pendapatan yang cukup untuk dirinya bisa hidup, bagaimana para pemuda bisa bagaimana angka korupsi di Indonesia itu bisa ditekan, bagaimana para pemuda itu bisa mendapatkan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran. Itu salah satu dari hasil kita terhadap dunia politik pada akhirnya, seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini menegaskan bahwa sebagai tim proposisi atau tim pemerintah, kami berhak untuk memenangkan pada lomba debat kesempatan kali ini. Terima kasih.